Damai sejahtera kasih Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan buat kami senantiasa. Kami mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, salam damai, salam sejahtera buat kita pada hari ini. Hari ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Kita yakin dan percaya masa-masa sulit akan secepatnya berakhir dari hidup kita. Hari ini kalau kita mengikuti alam kita mengalami kesejukan di mana hujan sudah mulai turun. Dan biarlah damai sejahtera itu juga menyejukkan hati dan pikiran daripada Bapak dan Ibu, walaupun kita akan dilawat Tuhan dalam beberapa ujian di hari-hari yang akan datang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di minggu kita hari ini Misericordias Domini, yang artinya nyanyikanlah kasih setia Allah buat kita. Kita akan dilawat oleh firman Tuhan yang dibuat oleh buku daripada Musa yang terangkat dari Bilangan 14 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat ke-19, marilah kita membacanya dan Bapak dan Ibu membuka Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, seringkali hidup kita mengalami kekecewaan di dalam hidup ini. Banyak orang yang mengekspresikan hatinya kecewa terhadap situasi, terhadap kondisi, terhadap pergumulan hidupnya yang terkadang dia tidak bisa memecahkannya atau keluar dari zonanya. Zona aman sering membuat hidup seseorang itu membuat dia seakan-akan tidak bisa keluar dari sebuah problema. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika terjadi masa-masa sulit di dalam kehidupannya, karena setiap orang sudah punya standar dalam hidupnya, setiap orang sudah nyaman dalam kehidupan lamanya, maka dia sangat susah untuk boleh kembali atau sangat susah untuk mengalami masa-masa pencobaan. Sehingga ketika terjadi sebuah bencana, maka hidupnya hanya terkadang banyak menyalahkan. Mungkin suami menyalahkan istrinya, mungkin masyarakat menyalahkan pemerintahnya, mungkin para masyarakat juga menyalahkan tim dokternya. Setiap orang akan menyalahkan. Dan bahkan banyak orang ketika umat yang percaya kepada Tuhan menyalahkan Tuhan atas sebuah kejadian yang terjadi di dalam hidupnya.
Saudara yang terkasih, ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, sering terjadi kekecewaan, sering terjadi rasa marah, bahkan tingkat emosional seakan-akan tidak bisa dibendung, sehingga membuat hidupnya seakan-akan mengalami kekandasan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini, ketika bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Allah, ketika bangsa Israel seakan-akan mengkutuki para hamba Tuhan pada saat itu, baik itu Musa, baik itu Harun, baik itu Joshua, dan baik itu seorang yang lain, atau yang disebut dengan Kaleb. 4 orang pada waktu itu berusaha untuk menyuguhkan, memperkenalkan Tuhan, dan senantiasa setia di dalam pelayanan-pelayanannya. Saudara yang terkasih, bangsa Israel pada saat itu bersungut-sungut, Tuhan, kalau toh kami harus mengalami masa-masa penderitaan seperti ini, kenapa Engkau membawa kami dari perbudakan Mesir? Toh walaupun kami dijajah di Mesir, kami mengalami banyak kemakmuran. Mungkin mereka merenung, walaupun mereka di penjajahan, mereka tetap bisa makan, bisa minum, dan bisa memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Seakan-akan Tuhan dipersalahkan, seakan-akan para hamba Tuhan dipermasalahkan. Mereka hanya berpikir selangkah ke depan, tetapi Tuhan Allah, para hamba-hamba Tuhan itu berpikir jauh ke depan, tidak melihat apa yang akan besok terjadi. Tetapi para hamba Tuhan, yaitu Musa, Harun, Joshua, dan Kaleb, melihat ada rencana Tuhan yang luar biasa yang akan mereka alami, yang akan mereka dapatkan di hari-hari yang akan datang. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kitab Bilangan disebut sebagai kitab, salah satu bagian kitab dari Septuaginta. Ini adalah kitab sensus penduduk pada zaman itu. Kitab yang unik, saudara yang terkasih. Ketika mereka disensus, kalau kita membaca dalam Bilangan 1 ayat 45 sampai ayat 46, di sana bangsa Israel disensus yang pertama ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Jumlah mereka adalah 601.530 orang. Yang dihitung hanya jumlah laki-laki berumur 20 tahun ke atas, kaum ibu, kaum perempuan, dan para anak-anak tidak dihitung di situ. Yang uniknya, saudara yang terkasih, itu tertulis dalam Bilangan 1 pasal 1 ayat 25, ayat 45 sampai ayat 46. Firman Tuhan hari ini disuguhkan buat kita, yaitu Bilangan pasal 14. Dan kalau kita melihat lagi setelahnya, terjadi sensus penduduk yang kedua, yaitu di Bilangan pasal 26 ayatnya yang ke-51. Jumlah penduduk setelah itu adalah 601.720. Yang dihitung juga adalah umur 20 tahun ke atas. Tidak dihitung perempuan, tidak dihitung kaum ibu, dan tidak dihitung anak-anak. Mungkin secara statistik Bapak dan Ibu ada kekurangan 2.000 atau 3.000 orang. Tetapi antara Bilangan 1 sampai Bilangan 26 terjadi di sana yang disebut dengan proses Tuhan. Ada pertumbuhan penduduk. Dan hasilnya yang didapat adalah dicatatkan bahwa ada 24.000 penduduk yang dibinasakan Tuhan
pada saat itu. Saudara yang terkasih, cukup unik sebenarnya. Kenapa hal itu boleh terjadi? Jika tadi kita boleh berkata, kita boleh kecewa kepada Tuhan. Masyarakat boleh kecewa terhadap pemerintah. Hari ini, ketika kita membaca ini, firman Tuhan hari ini, yaitu Allah kecewa terhadap bangsa Israel. Allah kecewa terhadap bangsa Israel. Kalau kita baca tadi yang saya katakan tadi, di Bilangan 26 itu, 24.000 masyarakat bangsa Israel dimusnahkan karena mereka mengecewakan Tuhan. Firman Tuhan hari ini suguhkan kepada kita, terjadi pemberontakan, penyelewengan bangsa Israel terhadap kasih setia Tuhan terhadap mereka. Mereka seakan-akan meragukan kasih Tuhan yang begitu dalam. Mereka seakan-akan mengatakan Tuhan itu tidak penuh kasih terhadap mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku terkasih, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada hamba Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, bersungut-sungut kepada Harun, bersungut-sungut kepada Joshua, dan bersungut-sungut kepada Kaleb sebagai tim pengintai yang melihat bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang ke-8. Begitu mereka mengatakan itu, bahkan bangsa Israel banyak yang tidak percaya. Bahkan bangsa Israel banyak yang meragukan kasih setia Tuhan. Bahkan kalau kita baca di ayat 11 sampai ayat yang ke-19 firman Tuhan hari ini, Musa dalam doanya memperingatkan mereka, apakah kalian tidak mengingat ketika kita di gurun pasir, ketika Tuhan melihat kita kedinginan, Dia membuat tiang api. Ketika kita mengalami kepanasan, Dia membuat tiang awan. Ketika kita kelaparan, Tuhan memberikan makna buat kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika manusia kecewa terhadap Allah, itu mungkin sesuatu hal yang manusiawi. Tetapi bagaimana ketika Allah yang kecewa terhadap kita? Sehingga kalau kita baca Bilangan ini, seperti yang saya katakan tadi, di pasal 26, di ayat 51, di kitab Bilangan, sensus penduduk yang kedua, ada 24.000 rakyat daripada orang-orang Israel pada saat itu yang dibinasakan karena kecewa. Tuhan kecewa terhadap mereka. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, firman Tuhan menghantarkan kita pada hari ini. Ketika kita mungkin ada sesuatu kekurangan di dalam firman Tuhan, kekurangan di dalam bait Allah, janganlah kita sampai kecewa dan bahkan mendukakan hati Tuhan. Karena apa? Walaupun dalam doanya Musa berkata dalam ayat 18, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Dia mengatakan seperti itu. Tetapi diingatkan, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara yang terkasih, jangan pernah mengatakan atau mengutuki Tuhan di dalam hidupmu. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan kau tanya apa yang akan Tuhan berikan buatmu. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kenapa juga Tuhan memberikan wabah ini buat kita? Selalu saya katakan, ada hikmat di balik dari sebuah bencana. Ada hikmat di balik sebuah wabah. Ada hikmat di dalam sebuah peristiwa hidup kita.
Sehingga kita selalu berefleksi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan Engkau menjadikan ini terjadi? Kenapa Tuhan segala sesuatunya ini boleh terjadi dalam hidupku? Bahkan ketika kita kaya pun, kenapa Tuhan memberikan kita kekayaan? Bahkan ketika kita memiliki ilmu pun, kenapa kita harus memiliki ilmu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang logis. Karena kekayaan, karena ilmu, ada tanggung jawab moral dari kita yang akan Tuhan berikan kepada kita. Maka kalau engkau memiliki ilmu di bidang ekonomi, pergunakanlah sesuai dengan yang diberikan oleh Tuhan. Jika Tuhan memberikan ilmumu di bidang agama, layanilah Tuhan dengan kebaikan. Jika Tuhan memberikan apapun yang kita miliki, pakailah itu, karena Tuhan memakai kita untuk menjadi alatnya. Hari ini saudara terkasih, ketika kita mengalami kekecewaan, ketika Tuhan juga mengalami kekecewaan atas kita, maka dosa kita akan cukup dalam, saudara terkasih. Keturunan ketiga dan keempat tidak akan sejahtera, akan mengalami masa-masa begitu banyak yang akan terjadi ketika kita mungkin mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara terkasih, jangan pernah mengkutuki Tuhan. Jangan pernah mengatakan dalam hidupmu bahwa Tuhan jauh dari hidup kami, bahwa Tuhan tidak berkenan dalam hidup kami, bahwa Tuhan atau kita mengkutuki Tuhan di dalam hidup kita. Kalau ada waktumu, kalau ada tenagamu, kalau ada milikmu, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ujian imanmu, ujian kematangan imanmu, itu dapat terbukti ketika sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu, apakah kau melakukan itu dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kasih, kemuliaan, dan kesetiaan Tuhan. Itulah doa Musa, saudara terkasih. Jika engkau hari ini melupakan Tuhan di dalam hidupmu, jika engkau hari ini bersungut-sungut terhadap Tuhan, seakan-akan engkau betul-betul sudah berbakti terhadap Tuhan, maka bertobatlah. Tuhan mencatat seperti kitab bilangan apa yang sudah engkau berikan buat Tuhan. Kalau buku manusia bisa hilang seperti kertas, tetapi catatan Tuhan, rekam jejak di dalam Tuhan, engkau diingat senantiasa. Apa yang kau lakukan hari ini, itu menjadi apa berkatmu di hari yang akan datang. Jika hari ini engkau hanya bersungut-sungut di hadapan Tuhan, maka keturunan ketiga dan keempatmu apakah akan mendapatkan damai sejahtera? Maka berbuat baiklah di dalam hidupmu, karena apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Jika doa-doa yang kita tanam, maka berkat-berkatlah yang akan kita tuai. Tuhan memberkati saudara. Ketika ada kitab bilangan yang menghitung orang-orang yang percaya, yakinlah saudara yang terkasih, bahwasanya Tuhan akan menghitung saudara sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang senantiasa setia di dalam Tuhan. Senantiasalah hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidup saudara. Keturunan ketiga dan keempat akan sejahtera jika engkau mengikut aku. Tetapi kepada orang-orang yang melupakan Tuhan akan mendapatkan kebinasaan. Oleh karena itu pertobatan daripada Tuhan, kasih setia Tuhan akan bersama-sama dengan kita jika engkau setia dan senantiasa mau memberikan hidupmu buat Tuhan. Diberkatilah kita seluruhnya, sehingga kita menapaki hidup kita dengan selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan yang melawat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah surga untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau senantiasa melawat kami dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan. Terkadang kami hanya melihat apa yang terjadi di depan mata kami, tetapi kami tidak melihat rencana Tuhan yang begitu besar
di dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami, sehingga terang firman-Mu boleh memperbarui hidup kami. Walaupun Tuhan banyak pencobaan, banyak tantangan dalam hidup kami, tidak melemahkan itu, tapi itu menjadi motivasi kami akan selalu setia di hadapan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi dasar hidup kami, dan selalu kami mengingat bahwa kami dicatatkan sebagai warga kerajaan sorga yang hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Amin.